datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait data pribadi, terutama data peserta didik di satuan pendidikan. Sebelumnya, kita pernah mendengar isu penyalahgunaan data kependudukan untuk BOSP. Isu ini muncul karena ada oknum-oknum yang memanipulasi data pribadi peserta didik, atau bahkan data kependudukan, untuk diinput ke Dapodik sebelum batas waktu 31 Agustus kemarin. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan alokasi dana BOSP yang lebih besar dari yang seharusnya. Apa dampak dan sanksi hukumnya? Bagaimana cara mencegah dan mengawasi praktik-praktik tidak terpuji ini? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video ini sampai selesai. Produk hukum dalam video ini diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan data pribadi. Advokasi dan pencerahan dari layanan hukum sangat disarankan untuk mempelajarinya dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memberikan referensi regulasi yang digunakan dalam video ini. Referensi regulasi ini penting untuk kita ketahui, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam menggunakan dan melindungi data pribadi kita sendiri dan orang lain. Referensi regulasi yang digunakan dalam video ini antara lain: Undang-Undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai aspek hukum dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan informasi dan transaksi elektronik. UU ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik. Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur mengenai asas, tujuan, prinsip, sistem, dan mekanisme administrasi kependudukan di Indonesia. UU ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan data kependudukan dan/atau dokumen kependudukan. Undang-Undang UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur mengenai asas, jenis, hak, pemrosesan, transfer, sanksi, dan larangan dalam penggunaan data pribadi. UU ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi yang bersifat spesifik. Permen-Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, yang mengatur mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Permen-Kominfo ini juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Definisi data pribadi menurut Permen-Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Salah satu prinsip penting dalam perlindungan data pribadi adalah prinsip verifikasi. Prinsip verifikasi mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik yang memperoleh dan mengumpulkan data pribadi secara langsung dari pemilik data pribadi, untuk melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian data pribadi tersebut. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi yang digunakan adalah data yang benar dan nyata, sesuai dengan identitas dan keadaan sebenarnya dari pemilik data pribadi. Verifikasi ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pemilik data pribadi mengenai tujuan, ruang lingkup, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban terkait dengan penggunaan data pribadi mereka. Dengan demikian, pemilik data pribadi dapat memberikan persetujuan yang berdasarkan pada pemahaman dan kesadaran yang cukup, serta dapat mengontrol dan melindungi data pribadi mereka sendiri. Menurut Permen-Kominfo ini, pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya, mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengguna data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya, menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja, melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan, dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kita perlu memahami bahwa administrasi kependudukan ditujukan untuk menjamin hak asasi setiap warga negara di bidang administrasi kependudukan tanpa membeda-bedakan dengan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesadaran penduduk akan tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, menyediakan data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, dan lokal, dan mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan yang terpadu. Penyelenggaraan administrasi kependudukan juga bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sistem informasi administrasi kependudukan dimaksudkan untuk terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib, terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan, terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional, juga tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Pada pasal 62 ayat 1 Undang-Undang ini, penduduk warga negara Indonesia hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 KK. Hal ini terkait dengan NIK yang digunakan untuk pendataan di Dukcapil maupun Dapodik. Sebagaimana pelaksanaan PPDB kemarin, banyak permasalahan dikarenakan ketidaksesuaian NIK yang ada dalam KK. Berkaca pada masalah PPDB, terdapat beberapa kasus 1 KK yang di dalamnya punya banyak anggota keluarga. Pada pasal 97 disebutkan sanksi terkait pelanggaran ini, yaitu, setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1. Atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp25 juta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melarang perbuatan merubah atau memanipulasi data. Hal ini dituangkan dalam pasal 32 ayat 1-3, yaitu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Bahkan pada ayat 3 jelas melarang perbuatan yang mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Sanksi apabila ada indikasi pelanggaran pasal 32 ayat 1-3, diatur pada pasal 48, yaitu, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan atau denda paling banyak Rp2 miliar. Penyalahgunaan data pribadi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dituangkan dalam bab 8, pasal 65,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Yaitu, setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang ini. Yaitu, setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sanksi memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dituangkan dalam Pasal 67 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang ini. Yaitu, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sementara sanksi memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diatur dalam Pasal 68 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu, atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Pada Pasal 69, selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Demikianlah pembahasan kita tentang penyalahgunaan data kependudukan dalam penarikan data peserta didik untuk BOSP. Saya harap video ini memberi edukasi bagi para pemangku kepentingan, terutama para penyelenggara sistem elektronik, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan satuan pendidikan, terkait data yang dikelolanya sebagai perhitungan alokasi BOSP. Saya juga berharap video ini menjadi pengingat atas pengelolaan dan pemanfaatan data yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan pendidikan, agar pendidikan di Indonesia semakin berkualitas dan bermartabat. Jangan lupa untuk menjaga data pribadi dan data kependudukan Anda sendiri dan orang lain, karena data tersebut adalah hak asasi Anda yang harus dilindungi. Jika Anda mengetahui atau menduga adanya penyalahgunaan data kependudukan dalam penarikan data peserta didik untuk BOS, segera laporkan kepada pihak berwenang yang berkompeten. Mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas di Indonesia.